Halo, selamat pagi Agak Kareba. Pemirsa, senang sekali hari ini saya Rifa Majid kembali menyapa Anda dalam salah satu program talk show kesayangan kita, Poltere Panggung Obrolan Terkini. Nah, di episode kali ini spesial sekali kita akan ngobrol langsung dengan salah satu politisi yang juga aktif di berbagai organisasi dan kita akan cari tahu sebenarnya apa gagasan beliau untuk nanti dibawa ke Senayan tahun 2024 nanti. Hopefully ya, kita akan membahas langsung juga motivasinya sebagai politisi dengan segudang aktivitas di berbagai organisasi. Langsung saja kalau gitu kita sapa narasumber kita hari ini. Nama lengkapnya sih gak panjang ya, tapi beliau akrab disapa Bung Rahmansyah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah mau Sayang, berbagi terima kasih. ngobrol di Pautere. Boleh menyapa dulu ke pemirsa iNews TV Makassar. Ya, Assalamualaikum. Selamat sukses untuk kita semua. Doakan Anda sehat, saya juga sehat. Amin, amin, amin. Itu harapan yang kayaknya kalau dikasih kesehatan semuanya insya Allah lancar gitu ya. Insya Allah. Sehat Alhamdulillah dengan beragam Alhamdulillah. aktivitas. Kayaknya lagi sibuk-sibuknya di IKA ya, IKA Unhas ya sekarang ya. Ya, IKA Unhas, Mhm. IKA SMA, IKA Yes. SMP. Emang suka ngumpul anaknya gitu ya, Bu? Iya. Silaturahmi kan, Iya, silaturahmi. iya, iya, iya. Tapi IKA iya, Iya. Pramuka iya, Iya. PMI juga Iya. iya. Kesibukan di berbagai organisasi itu belum cukupkah sampai akhirnya mau nyibukin diri untuk nyalek lagi gitu? Saya kira cukup ya, Mhm. tapi karena cukupnya di dunia organisasi sehingga saya jadikan itu modal untuk mengabdi di level pengabdian Mhm. Senayan di DPR gitu. Yes, yes. Tapi saya penasaran sebenarnya, sebelum kita menggali apa sebenarnya yang mendorong kemudian ingin maju ke DPR RI gitu ya. Ya. Starting di politik gitu sejak kapan dan siapa sebenarnya inspirasi seorang Bung Rahman untuk akhirnya terjun ke dunia politik? Ya. AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, adalah organisasi sayap partai yang didirikan oleh Golkar. Mhm. Saya bergabung di Golkar itu sejak umur 22 tahun, menjadi anggota pengurus AMPI Goa, dan pada akhirnya Pak Sahrul, Ketua AMPI Sulawesi Selatan, Pak Sahrul Yassin Limpo, saya juga ditarik menjadi Satgas AMPI Sulawesi Selatan, di bawah binaan Partai Golongan Karya waktu itu. Dan di usia 22, 23, 24, saya lagi aktif-aktifnya di AMPI, di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Dan disitulah awal mula saya berkenalan dengan tokoh-tokoh Golkar saat itu. Ada Pak Alam Bulu almarhum, ada Pak Rum, ada Pak Sahrul, ya, ada Andi Matalata, ada Ibu Mubaka Harmuan, dan sederet nama-nama dan tokoh-tokoh hebat Golkar waktu itu ya. Itu yang menginspirasi saya untuk terlibat di AMPI dan pada akhirnya menjadi bagian dari perjuangan golongan karya waktu itu. Berarti dikaryakan di Golkar, Ya. sempat juga mengabdi melalui jalur Golkar, Iya, gitu ya. betul. Berapa, 2 periode kalau nggak salah di Kabupaten Goa saat itu? Ya, Sempat? jadi sebelumnya kan saya di Golkar, terus ada perubahan perjalanan politik bangsa ini melahirkan partai-partai baru. Lewat reformasi, lahirlah partai baru. Salah satunya itu adalah Partai Demokrasi Kebangsaan yang digagas dan dipimpin oleh Pak Rias Rasyid, Pak Alpian, Pak Rapiudin Hamarung waktu itu. Dan saya ambil PDK waktu itu untuk satu kepentingan politik menghadapi pemilihan bupati saat itu. Ya, ya. Karena waktu itu kita menerjemahkan Golkar akan sulit kita kendarai dalam rangka mengusung Bapak Iksan Yassin Limpo almarhum. Sehingga kita buat spillway partai politik. Jadilah PDK, saya pegang, saya ketuanya, dan 10 tahun itu alhamdulillah PDK menggeser dominasi Golkar di DPRD Kabupaten Goa. Dan kemudian gimana ceritanya akhirnya sekarang kemudian mengabdikan diri lagi melalui jalur Perindo? Ya unik juga memang ini. Karena 10 tahun saya tinggalkan Golkar, pemilu berikutnya saya masuk ke Golkar kembali, diajak oleh Pak Sahrul, saya ingat sekali waktu itu, dan saya diminta maju di DPR Provinsi. Dan alhamdulillah dari perjuangan saya waktu itu,
Saya tembus di 2014 DPR, ya, 2019. di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui fraksi Golkar. Oke. Nah, setelah itu masuk pemilu, saya ke Perindo. Perindo juga ini bagian dari komitmen politik yang harus kita jalani, kita bangun secara bersama-sama, dan alhamdulillah kita buktikan bersama tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, khususnya almarhum Bapak Iksan Yassin-Limpo, kita bangun komitmen dengan Pak Haritanu, dan semua komitmen itu kita wujudkan. Di Goa Perindo itu satu fraksi loh, partai baru dia bisa satu fraksi, dan 85 orang anggota DPR provinsi hanya satu dari Perindo, dan itu dari Goa. Nah, andaikan Perindo pada pemilu yang lalu itu lolos parlemen threshold 4%, saya juga duduk insya Allah di DPR RI waktu itu. Tapi ya sekali lagi, politik kita harus siap menerima apapun hasil akhirnya. Betul, gitu. betul. Dan saya sangat enjoy, bahkan belajar dari proses itu. Dan baru-baru ini ketika saya diajak kembali ke Perindo oleh Pak Haritanu, satu hal yang saya sampaikan. Apa? Pak Haritanu, kita tidak boleh gagal untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Perindo harus lolos PT supaya aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan bisa terwakilkan. Itu yang, dan beliau setuju. Nah, insya Allah ke depan saya yakin dan percaya dari perjuangan teman-teman Perindo, Perindo sudah bisa lolos 4% batas PT yang disyaratkan oleh negara. Baik, baik. Tapi kan kalau kita melihat ya, kita tahu bersama bahwa untuk Pilkada 2024, Bung Rahman juga dicanangkan deh, didorong oleh partai. Kemudian, tapi makin ke sini arahnya kok beda, gitu ya. Tetap melalui jalur yang sama, tapi nggak ke Pilkada, malah ke Pileg. Itu gimana? Ya, mudah-mudahan ada jalannya yang bisa mempertemukan harapan dan cita-cita saya kan. Gitu. Ada orang yang melewati karirnya di legislatif, kemudian kembali ke eksekutif. Ada juga bahkan kita bisa lihat hari ini fakta-faktanya menjalani karirnya di eksekutif, kemudian dia kembali bertaruh di legislatif. Nah, sekarang bagaimana kita memposisikan diri pada jabatan apapun, kita di eksekutif atau di legislatif, manfaatnya ada yang dirasakan oleh masyarakat. Manfaat apa itu ya? Tentu kebaikan. Dan itu yang menjadi harapan saya. Selain kebermanfaatan, kebaikan yang tentu menjadi cita-cita, apalagi sih yang mendorong seorang Bung Rahman gitu untuk maju di DPR RI, khususnya di Dapil 1 Sulsel. Tapi ditahan dulu jawabannya. Kita akan jeda dulu sesaat, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Pautere. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahman. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kembali lagi di Pautere, panggung obrolan terkini, masih bersama dengan Bung Rahman Syah di sini. Saking saya adore sama beliau, saya agak canggung nih sepertinya. Obrolan kita masih akan terus berlanjut. Dan tadi sempat ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Saya penasaran juga sebenarnya. Selain kebermanfaatan, kebaikan, tentu itu yang menjadi cita-cita bersama gitu ya kepada untuk masyarakat. Tapi spesifik apa sebenarnya yang mendorong Bung untuk maju ke Senayan? Ya, hal yang paling pertama gini, kenapa saya pilih Perindo untuk bertarung memperebutkan satu kursi di DPR RI, karena Perindo ini partai baru. Saya nikmati perjuangan ini untuk meloloskan Perindo mencapai batas 4% dan meloloskan Perindo mendapat satu kursi ke DPR RI. Itu tantangan tersendiri. Tentu bagi Partai Golkar sebelumnya, tantangan tersendirinya adalah bagaimana kita semua menjaga kepercayaan masyarakat untuk mempertahankan posisi Partai Golkar, dan itu juga sulit. Nah, di Perindo, insya Allah kalau Tuhan menghendaki, doa masyarakat Sulawesi Selatan dan saya terpilih menjadi anggota DPR RI, hal yang paling utama ada di pikiran-pikiran saya adalah hari ini belum terlalu cukup kuat kita di parlemen bicara dan menyuarakan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Dapil Sulawesi Selatan 1. Kalau kita bicara infrastruktur dasar, kita masih sangat
sangat tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain. Mohon maaf, saya tidak mengatakan Dapil 2 atau Dapil 3 luar biasa infrastruktur jalannya, tapi kan faktanya kita bisa lihat ya. Lebar jalan wilayah selatan dari Makassar sampai ke Bulukumba sana cuman berapa meter dibanding jalan dari Makassar sampai ke Parepare sana. Ya, ini saya tidak iri. Saya tidak bicara iri dan kecewa, tapi kan di situ ada motivasi betapa dibutuhkan kita semua termasuk yang lain untuk mampu bicara dan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, ini yang paling dibutuhkan. Bayangkan saja, untuk berobat, masyarakat Bulukumba, dia masih harus melewati berapa kilometer jalan untuk sampai ke Makassar, termasuk kita yang di Goa. Kenapa tidak infrastruktur kesehatan ini juga dibangun di Bantaeng misalnya, atau di Jeneponto, sehingga masyarakat Bantaeng tidak terlalu jauh ke Makassar, ya, masyarakat Bulukumba apalagi tidak terlalu jauh ke Makassar. Nah, ini yang ada di pikiran-pikiran saya, sehingga insya Allah, ya sekali lagi melalui Partai Perindo, kalau Tuhan memberi saya kesempatan, kita semua mendoakan saya dan membantu saya, hal-hal itulah yang paling utama menjadi prioritas saya untuk bersuara di Senayan saat ini. Baik. Mewakili Dapil 1, gitu ya, Sulawesi Selatan ada Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan juga Selayar. Selain tadi infrastruktur, kesehatan itu menjadi fokus, gitu ya. Tapi kalau melihat kondisi Dapil saat ini, dari segi infrastruktur pasti masyarakat kebutuhannya seperti apa. Sebenarnya masalah yang paling penting itu di Dapil 1 apa? Dan kemudian potensi yang kira-kira akan didorong itu dan disuarakan benar-benar di Senayan nanti apa? Ya, yang paling utama kita rasakan hari ini. Bayangkan di wilayah Dapil 1 ini ada sungai, Sungai Jeneberang, yang airnya mengalir. Hari ini kita tidak rasakan dampaknya kekeringan. Di Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto. Hari ini kewenangan kehutanan itu ada di provinsi, bukan di kabupaten. Harusnya pemerintah pusat mendorong upaya menghijaukan catchment area, wilayah-wilayah hutan, di wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, bagian selatan. Karena kenapa? Kita ada daerah aliran sungai, yang tentu kita tidak mau suatu ketika sungai ini kering. Kenapa? Tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi hutan yang digunakan sebagai tempat menyimpan air. Nah, itu yang berisiko. Apakah ini bisa? Bisa. Daerah lain, negara-negara lain, kalau kita lihat penghijauannya sangat masif. Sepanjang pemerintah mau dan anggarannya tepat sasaran. Itu aja kuncinya. Kalau pemerintahnya setengah hati mendorong itu, repot juga. Kita tunggu pemerintah Kabupaten Goa. Repot karena kewenangan kehutanan ada di provinsi. Kita tidak mungkin menunggu kabupaten-kabupaten ini menyuarakan. Harusnya pemerintah provinsi dengan backup pemerintah pusat mendorong itu. Tidak boleh melihat bahwa penghijauan ini ada di Kabupaten Goa. Tidak boleh melihat. Tapi kan ingat, kalau Goa hijau, maka ketersediaan air akan cukup. Kalau ketersediaan air cukup, Makassar tidak akan kekeringan. Kan itu aja kuncinya. Berarti, tolong dikonfirmasi. Suara-suara ini belum tersampaikan dengan baik sampai ke pemerintah pusat, even though dengan parlemen-parlemen atau perwakilan masyarakat di Dewan di periode sebelumnya. Mungkin saja tersampaikan, tapi cara menyampaikannya tidak meyakinkan, sehingga pemerintah pusat menganggap ini tidak terlalu penting-penting amat, kan gitu. Apakah kualitas anggota Dewannya tidak membaik? Saya tidak mengatakan seperti itu, ya. Tapi yang saya ingin katakan adalah, coba kasih kesempatan caleg Perindo. Kasih kesempatan caleg Perindo untuk menyuarakan itu. Karena pikiran tidak tuntas kalau disampaikan setengah hati. Harus full energi dan kita punya data basic akademik yang cukup untuk menyampaikan itu. Kalau kita cuma tahu tapi tidak punya kemampuan tekan di forum, ya repot juga. Nah, doakan Perindo supaya terbentuk satu fraksi, ketemu dengan Rahman saya yang tentu insya Allah basic pengetahuannya ada, di forum insya Allah juga tidak memalukan. Sehingga kalau ini dipadukan, aspirasi dan kepentingan masyarakat, pemerintah pusat bisa tersalurkan. Berikan kepercayaan kepada Perindo katanya gitu. Tapi sebelum dikasih kepercayaan, tentu masyarakat pengen tahu juga nih, Perindo tuh ngapain aja sih gitu. Programnya apa aja sih gitu. Apalagi kan dengan Perindo menuju Indonesia sejahtera gitu. Nah, sebagai salah satu kader dari Partai Perindo yang insya Allah nanti akan
mewakili suara rakyat gitu ya di parlemen. Bagaimana nih meyakinkan masyarakat kita untuk akhirnya bisa yakin melalui jalur ini suara kita tersampaikan, kesejahteraan itu bisa diraih sama masyarakat? Ya, sangat simpel. Perindo untuk pemilu kemarin ini belum ada wakilnya di DPR RI. Tapi belum saja ada wakilnya di DPR RI, di DPR provinsi, termasuk di DPR kabupaten kota, Perindo sudah kemana-mana itu ambulansnya melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Kemana-mana kader-kader Perindo melakukan fogging. Ya. Terus yang paling luar biasa, kemana-mana masyarakat bisa melihat gerobak Perindo dalam rangka mendukung UMKM masyarakat lebih maksimal. Dan itu kita lihat di Perindo. Kenapa Perindo memilih untuk Indonesia Sejahtera? Karena kita punya keyakinan, kita belum di DPR, kita sudah berpikir untuk itu. Dan bukan cuma berpikir, melakukan hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita sudah di DPR? Saya yakin dan percaya lebih mudah lagi melakukan hal seperti itu. Jadi nggak terpilih aja udah interaksi gitu ya, udah action. Gimana kalau terpilih? Oke, kita doakan sama-sama ya pemirsa ya. Amin. Nah, kemudian kan dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, maju ke DPR RI, tentu ini ada tahapan, ada cakupan tugas yang akan berbeda gitu ya. Nanti kita akan sharing juga dari pengalaman gitu ya sebagai legislatif di kabupaten dan juga di provinsi, pelajaran apa kira-kira yang akan dibawa dan kemudian menjadi bekal pastinya. Ya, ada satu hal dulu saya ingin sampaikan sebelum masuk ke situ. Salah satu profesi yang tidak punya sekolah khusus itu adalah anggota legislatif. Dokter ada sekolahnya, tentara, polisi, ya. Semua profesi dan pengabdian ada sekolah khususnya untuk itu. DPR tidak ada sekolah khususnya. Jadi kalau calegnya, anggota DPR-nya tidak mempersiapkan dirinya, tidak belajar, tidak menggali banyak hal untuk menjadi bahannya, bekalnya berhadapan dengan eksekutif, maka repot. Oleh karena itu, anggota DPR harus belajar, iya. Kalau perlu sekolah lagi, kuliah lagi, mendalami bidang tugasnya, supaya berimbang antara pikiran eksekutif pada satu sisi yang menawarkan program, menawarkan keinginan belanja, keuangan, ya. Pada sisi yang lain, DPR tentu harus tahu dan mampu berhadapan dengan eksekutif. Kita harus punya kemampuan pendidikan seperti ini, pengalaman yang seperti ini, sehingga apa yang kita bahas dan diskusikan dengan eksekutif nyambung. Yang repot kan kalau kita tidak bersiap dan tidak mau belajar. Akhirnya eksekutif akan merasa benar sendiri, pintar dan hebat sendiri, karena berhadapan dengan anggota DPR-nya yang apa adanya. Sekedar hadir aja, bicara dan berdebat sedikit kalau disorot CCTV misalnya, untuk bahannya didapil kan. Tapi kan yang harus dikedepankan adalah bagaimana anggota DPR yang terpilih memang membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat yang diwakilinya. Berarti bekal itu udah cukup? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Pengalaman saya di DPR kabupaten, DPR provinsi, ya, ditambah lagi tentu disiplin ilmu yang saya miliki, insya Allah itu akan menjadi bagian dari bekal saya untuk bisa menerima amanah dari masyarakat Sulawesi Selatan. Baik, amin. Nanti kita akan gali lagi di segmen terakhir. Nanti kita akan sedikit main-main, gitu ya, melihat lebih dalam lagi gagasan beliau untuk maju ke Senayan. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Potere Panggung Obrolan Terkini. Masih di Potere pemirsa, panggung obrolan terkini. Masih semangat, Bung? Semangat. Semangat, harus semangat dong ya. Jangan kalah sama anak-anak muda gitu ya. Tapi kalau berbicara soal kontestasi politik 2024 ini banyak wajah-wajah muda gitu ya. Di Sulsel aja, di Makassar aja lah katakan. Kemana-mana kita tuh kayaknya anak muda semua gitu ya. Yang memilih dan akan dipilih gitu ya. Gak mau kalah dong pasti sama anak muda. Nah, apa nih strategi mungkin dari seorang Bung Ramansyah untuk bisa meyakinkan pemilih pemula, anak-anak muda, milenial khususnya yang hari-hari ini mereka agak-agak lebih semakin kritis, semakin melek terhadap politik. Ya,
Saya kira bagi saya tentu yang tidak lagi semasa dengan mereka harus meyakinkan mereka bahwa di pundak saya, di tangan saya, hati dan pikiran saya memberi ruang dan kesempatan kepada mereka untuk memanfaatkan seluruh panggung kehidupan sosial kemasyarakatan oleh mereka. Kenapa? Kita harus siap menyerahkan segala hal terkait kehidupan ini, kepemimpinan, di eksekutif, legislatif, kepada anak-anak muda kita. Kalau tidak, kita repot juga nanti. Oleh karena itu, saya hari ini bersyukur kalau panggung-panggung politik, baik di eksekutif, di legislatif, didominasi oleh anak-anak muda. Dan satu hal, anak muda jangan tampil karena dijatah-jatah. Dia harus tampil dan berani mengatakan, saya siap, saya mampu untuk posisi dan amanah serta tanggung jawab itu. Jadi dia mempersiapkan dirinya karena kemampuan dan kompetensinya, sehingga dia bisa terlibat dan terpilih dalam proses-proses politik dan demokrasi yang sementara berjalan. Nah, oleh karena itu, bagi saya, memberi kesempatan kepada anak-anak muda satu hal yang wajib hari ini. Tidak boleh lagi kita tidak memberi ruang dan kesempatan kepada anak muda, dan tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang diucapkan di panggung-panggung pidato, sambutan, tapi secara real kita mendorong dan memberi motivasi kepada anak muda untuk terlibat. Gitu. Kalau di Perindo sendiri berapa persen keterlibatan anak muda? Besar sekali jumlahnya. Mulai dari nasional, ya, kemudian provinsi dan kabupaten kota, jumlah dan persentase anak-anak muda sangat luar biasa. Belum lagi jumlah dan persentase yang secara mutlak 30% untuk keterwakilan perempuan. Tapi di luar itu, selain perempuannya memang juga anak-anak muda, ya, memang laki-lakinya juga didominasi oleh anak-anak muda. Dan mereka memang yang secara sadar mendatangi partai politik untuk dilibatkan menghadapi proses demokrasi yang sementara kita akan hadapi ini. Oke, baik. Yang semuanya pasti kita ingin Indonesia sejahtera. Iya. Gitu. Kita akan main sedikit. Bung Rahman, saya akan menyebutkan satu kata dan nanti silakan dideskripsikan. Entah mau dideskripsikan dengan beberapa kata atau satu kalimat. Ya, nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja ya. Untuk kata pertama, Indonesia. Harus tetap merdeka. Harus tetap merdeka. Kemudian presiden. Yang terbaik. Yang terbaik. Udah ada kriterianya? Rakyat yang rambutnya Indonesia. Warna apa? Rakyat Indonesia sudah punya pilihan. Kemudian yang ketiga, Haritano. Segalanya bagiku. Asik. Gak peres kan ini kan ya. Kemudian kata selanjutnya, nomor 1. Yang utama. Nomor 1 yang utama. Nomor 1 yang utama. Oke. Kata selanjutnya, ibu. Ibu. Sedih juga ini kalau orang bicara ibu, karena saya punya ibu kan sudah meninggal. Saya kira ibu tidak bisa tergantikan dalam hati dan pikiran saya. Apa yang ibu ajarkan? Banyak hal. Yang Salah satu yang dibawa sampai sekarang. Yang dia ajarkan itu ini. Urusan sekolah tinggi-tinggi itu penting. Tapi lebih penting itu adalah hubunganmu ke orang lain harus baik. Karena percuma juga sekolah tinggi kalau kita tidak menjaga sopan santun, ya, kebaikan kepada siapapun, khususnya kepada orang tua. Itu yang paling dia sampaikan kepada saya. Jadi boleh sekolah tinggi-tinggi, tapi sopan santun nomor 1. Nomor 1. Kata selanjutnya, saya langsung ada pindah karena saya lihat matanya udah berkaca-kaca nih. Bahaya kalau kita lanjut. Kata selanjutnya, rakyat. Harus hadir dalam semua keputusan. Oke. Korupsi. Berantas sampai akar-akarnya. Berantas sampai akar-akarnya. Kalau money politik? Hilangkan dalam hati dan pikiran kita. Harus hilang? Harus hilang. Oke. Yakin nggak ada money politik nanti ya 2024? Mungkin bagi orang menganggap itu bagian dari strategi. Tapi bagi saya, ukurannya kan money politik itu terjadi kalau kita punya banyak uang.
Tapi kalau kita juga tidak punya banyak uang, maka yang harus dipertaruhkan adalah gagasan kita, kredibilitas kita. Baik. Selanjutnya, sejahtera. Tujuan bernegara. Tujuan bernegara agar sejahtera semuanya ya. 2024 Harus menang. 2024 harus menang ya. Amin, amin, amin. Oke, apa nih pesannya buat pemirsa Ayus TV Makassar? Ya. Gitu ya, dan khususnya yang ada di Dapil 1. Tapi sebelum itu boleh dong, saya tahu satu sosok tokoh yang menginspirasi dan kayaknya ngefans banget sama tokoh ini. Siapa? Siapa? Dan siapa kira-kira? Saya almarhum HM Yassin Limpo. Ya. Menginspirasi. Sangat. Saya ingat ketika beliau ketua Koordinator daerah, saya, Pak Toto, Pak Arfandi Idris adalah orang yang secara bergantian menjadi drivernya kalau dia ke daerah, dan dari situ saya belajar bagaimana orasi, pidato, sambutan, bagaimana membangun jejaring dan silaturahmi. Oke, baik. Apa harapannya buat masyarakat khususnya mungkin yang ada di Dapil 1 Sulawesi Selatan? Iya, ada dua hal. Yang pertama, jangan karena orang yang mau jadi presiden dan wakil presiden, orang yang mau jadi anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPR kabupaten, lantas kemudian kita yang rusak hubungannya satu dengan yang lain. Pilkada ini seremoni berbangsa dan bernegara dalam kurun waktu 5 tahun. Ya. Harusnya membawa kebahagiaan dan membuat kita senyum bahagia. Tidak boleh kita cemas dan berproses dalam suasana ketakutan. Kita harus riang gembira. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saya mohon doa kita semua, khususnya doanya kita. Ya, karena kita tinggalnya di mana? Makassar. Makassar. Dapilnya saya. Kan gitu. Siap. Saya mohon bantuannya, mohon dukungannya. 14 Februari 2024, ayo kita ke TPS. Jangan golput, gunakan hak suara kita. Pilih Partai Perindo nomor 16. Coblos calegnya nomor urut 1, Dr. Haji Rahman Saimesi. Insya Allah amanah. Amin, amin. Terima kasih banyak, Terima kasih. Bung Rahmansyah sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol, dan semoga pemirsa dari obrolan kami hari ini ada manfaat yang didapatkan, tercerahkan juga, dan tentu Anda ada sudut pandang yang berbeda, memperkaya sudut pandang kita terkait siapa nih sosok-sosok nanti yang akan kita pilih untuk mewakili suara kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Potere hari ini. Saya Rifa Majid pamit, sampai jumpa. Salam Maki, salam.